Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk kembali di dalam pembelajaran daring, di mana materi kita hari ini adalah melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Materi kita hari ini adalah mengenai dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 1. Nah, pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sedangkan ayat 2-nya berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan akan sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak atau yang telah ditempuhnya. Itulah yang dikatakan dengan akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan, yaitu peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur. Nah, ini di Indonesia ini sudah dilakukan, maka setiap 5 tahun sekali kita melakukan pemilihan umum. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan diperlukanlah satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Nah, yang keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur. Nah, Indonesia itu ya sudah kita laksanakan. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar, yaitu setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Nah, sekarang bagian A, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1949. Jadi kalau di Indonesia ini ada beberapa periode dalam pelaksanaan demokrasi, ya. Nah, maka sekarang kita akan jabarkan yang bagian pertama. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949, nah pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Nah, di mana partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan Revolusi Kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Nah, itulah tahun 1945, karena kita ya walaupun sudah merdeka tetapi kita masih dijajah. Nah, itu dia. Nah, pada periode tersebut telah diletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk masa selanjutnya, yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Kenip dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Nah, sekarang bagian B. Nah, ya, itu tadi pelaksanaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, sekarang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS. Nah, rentang waktunya yaitu 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Nah, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Ya, sistem pemerintahan juga berganti dari presidensial menjadi parlementer.
Nah, yang kedua pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar 1950, ini rentang waktunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, periode pemerintah ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Nah, sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Jadi dapat disimpulkan, periode ini negara kita menggunakan demokrasi parlementer. Nah, masa demokrasi parlementer merupakan masa semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudan dalam kehidupan politik di Indonesia. Yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan atau politisi pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Nah, yang keempat, pemilihan umum yang dilaksanakan benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Nah, yang keenam, pada masa-masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, demokrasi parlementer hanya bertahan 9 tahun karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, gagalnya hal tersebut dikarenakan munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsep presiden untuk membentuk pemerintah yang bersifat gotong royong, yang melibatkan semua kekuasaan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi. Nah, yang ketiga, dominannya politik aliran sehingga membentuk konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Nah, yang keempat, basis sosial ekonomi yang sangat lemah, struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung, tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Nah, inilah ya pada masa tahun 1949 sampai dengan 1959. Bila anak-anak ibu kira-kira yang belum jelas boleh tanyakan kepada ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.